أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat terindah, nikmat termahal, yaitu hidayah, petunjuk untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita, karena sejatinya setiap hari umur kita berkurang, jatah kita berkurang, ya, bukan bertambah. Ini yang sering kita lalai, ya, bahwasanya setiap matahari terbit itu sejatinya waktu kita semakin berkurang. Dan ternyata Allah masih memberikan kita hidayah, khususnya di hari-hari yang di bulan yang mulia ini, bulan yang Allah angkat catatan amalan tahun kita. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau berbeda perangainya, berbeda kebiasaannya. Yang diperhatikan para sahabat, bahkan sampai ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa di bulan Sya'ban kau beda? Apa yang beda?" Ternyata beliau hampir puasa full. Ternyata tujuan utamanya bukan latihan puasa untuk Ramadan, tapi tujuan utamanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu di bulan ini banyak yang lalai, dan di bulan inilah catatan amalan tahunan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka ketika catatan amalan beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan puasa. Nah, ini membuktikan iman sejati. Kita tahu amalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang punya pemikiran yang benar, dia tidak akan pernah merasa benar. Ya. Selama ini mungkin dia kalau memang benar-benar ikhlas, maka dia tidak akan pernah merasa ikhlas. Pasti dia ada kurang. Ya, maka Nabi takut seluruh amalannya selama 1 tahun ketika diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala itu membuat Allah tidak suka. Makanya Nabi berpuasa Sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa adalah ibadah yang Allah sendiri tidak bisa menolak. Allah sendiri pride. Kenapa? Fa inna saumu li. Puasa itu untukku. Jadi benar-benar ibadah yang paling susah. Bukan yang nggak mungkin, ya, tapi paling susah dimasuki riya dan sum'ah adalah puasa. Jadi kalau mau belajar ikhlas, belajar puasa. Karena orang nggak tahu kita sedang puasa atau enggak. Ya. Kan nggak kelihatan. Tapi orang sedang sholat kelihatan. Orang sedang ngaji kelihatan. Orang sedang infak kelihatan. Orang sedang puasa. Mungkin di antara jamaah bapak-bapak, ibu-ibu ada yang puasa, kita nggak tahu. Makanya semakin tidak ada yang tahu, ini kan semakin spesial terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Nabi memperbanyak puasa, ya. Dan ya karena tadi ketika amalan diangkat, ya, kalaupun ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan, ini sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pengen, ya,
tidak membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Karena dengan segala fasilitas dunia, langit dan bumi itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jangan pernah berpikir, ya, kenapa tumbuhan bisa tumbuh, kita bisa makan dari padi, ya, hewan, ya, itu bisa diternak, diambil dagingnya, beberapa hewan dijadikan kendaraan, kuda. Kenapa kuda bisa tunduk kepada manusia, bisa ditunggangi? Ya. Kenapa bukit bisa dijebol, lautan bisa diselami? Ya. Kenapa? Karena mereka memang secara takdir Allah tundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang secara akal kita, kuda sama manusia kuatan siapa? Kuda. Sama sapi, kita diseruduk, ditendang, ya, bisa meninggal. Ya, tapi mereka mau aja tuh dituntun, ya, dinaikin, disembelih. Tapi karena itu, ya, maka ini bulan yang sangat mulia, dan tentu ini juga persiapan terakhir kita untuk memenuhi atau memasuki tamu yang diidam-idamkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ini bulan ini ditunggu-tunggu. Ya. Bahkan sebagian para ulama kita terdahulu itu minta bertemu Ramadan, persiapannya itu 6 bulan sebelum ketemu Ramadan. 6 bulan. Jadi udah minta doa. Jadi kalau udah minta serius kan, dia sungguh-sungguh. Ya. Kalau cuma ngomong doang kan nggak mungkin. Jadi persiapan mereka itu 6 bulan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, insya Allah kita berapa hari lagi? 18 ya. 18, 17 hari lagi. Ya. Kan 18 Februari antum ingatnya. Bukan 12 Sya'bannya. Artinya sisa kurang lebih 3 pekan ya untuk mempersiapkan diri kita menyambut tamu yang mulia, tamu yang diidam-idamkan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, jalan pintas menuju surga. Orang-orang, makanya kalau jujur kita ingin masuk surga, maka jangan pernah melewatkan sedetik pun waktu yang akan kita hadapi. Insya Allah kalau Allah takdirkan, ya, sekitar 18 atau 17 hari ke depan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka semua hingga hari kiamat nanti. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, membahas kitab tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan masih di surat Al-Fatihah dan di ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini adalah doa, ya. Doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ya. Doa terbaik, doa termahal, doa yang paling bermanfaat. Kadang kita nggak tahu mau minta apa, tapi karena Allah sayang sama kita, ya, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita doa ini. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Berilah kami petunjuk. Ihdina ini apa? Perintah. Dari kata hada yahdi. Ihdi. Artinya hidayah. Berilah kami petunjuk atau tunjukilah kami. Ihdina ini kata perintah.
asal katanya itu hada. Hada yahdi. Hidayah. Nah, kita sering dengar kata hidayah. Jadi perintahnya adalah berilah kami hidayah. Berilah kami hidayah. Dan hidayah itu adalah petunjuk. Maka artinya, kalau secara bahasa artinya, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina berarti tunjukkanlah kami, ya, atau tuntunlah kami dari kata hidayah, petunjuk. Ihdina as-sirat itu jalan. As-sirat ganti. As-sirat dalam bahasa Arab artinya itu thariq, jalan. Mustaqim artinya lurus. Asalnya istaqama yastaqimu. Istiqamah. Istiqamah. Karena ini ada tambahan, aslinya koma. Koma yakumu. Ya. Ada tambahan alif sinta. Nah, ada tambahan. Aslinya ini asal katanya cuma koma. Artinya berdiri. Ya. Aslinya koma. Wa aqimus sholah. Dirikan sholat. Koma. Nah, biasanya orang yang berdiri itu tegak. Maka mustaqim itu yang tegak, jalan yang tegak, maksudnya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Koma ini berdiri. Berdiri itu biasanya tegak ya. Tegak, lurus. Jadi kalau kita berdiri ya, begini itu mesti dikoreksi sama dokter, jangan begitu nanti, atau begini, wah pasti nggak benar nih, tapi lurus, ya tegak lurus. Maka shiratal mustaqim ini secara bahasa itu artinya jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Jadi tunjukkan kami, ya, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Itu arti ihdina siratal mustaqim. Hidayah. Ya. Maka hidayah ini hal yang paling mahal. Ya. Kemarin sudah kita bahas, hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini hal yang paling berharga, ya, paling berharga, yang paling bernilai, yang menentukan kebahagiaan, puncak kebahagiaan seseorang sejatinya itu berada di dalam hidayah. Ya, karena kehidupan kita itu tidak berhenti di dunia. Kehidupan kita nyambung, setelah alam dunia ada alam barzakh, kemudian ada alam akhirat, ada alam kubur. Dan kalau kita bandingkan, dunia itu cuma 60-70 tahun rata-rata kehidupan dunia. Alam barzakh berapa tahun? Alam kubur? Nggak tahu. Ya.
Minimal sampai kiamat. Kalau kiamat tahun depan, ya kalau yang meninggal sekarang cuma setahun di alam kubur. Nah, benar. Tapi kalau 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun dia di alam kubur. Nah, maka 60, maka kata Allah, hidayah itu hal yang paling berharga. Karena bandingannya tadi, kalau kita hanya memikirkan dunia itu remeh. Dunia itu nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu gitu. Maka logika kita ketika kita ngasih tahu anak kecil, kita lebih tahu nih daripada anak kita. Atau kita lebih tahu dari murid kita. Kita lebih tahu dari pegawai kita, dari anggota kita. Ya. Kita kasih tahu, kamu belajar yang benar, baca, benar-benar baca. Kalau mau ujian, kita udah ingatkan, nah sebulan lagi UAS, sebulan lagi UTS, persiapkan. Nanti udah 2 minggu, masih lama mah sebulan. Nah 2 minggu lagi, nah seminggu lagi. Ya. Anak kita kalau disuruh belajar kan susahnya sekarang luar biasa ya. Apalagi anak-anak sekarang yang udah kena gadget, itu luar biasa. Suruh belajar baca aja, maunya kalau ada soal PR langsung nanya ke bapaknya. Bah, ini apa jawabannya? Kamu baca dulu, udah baca belum? Ya. Karena pengen langsung instan jawabannya. Nah pasti mereka nggak terima, mereka berontak. Tapi kita tahu, memang prosesnya seperti itu. Kalau kamu tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya, sudah terbiasa dari kecil, kamu akan bersyukur nanti. Dan kita kadang baru sadarnya juga gitu kan. Ketika orang tua kita sudah nggak ada, oh ternyata ayah saya dulu benar-benar kalau sholat, wah dulu kita ada sapu lidi, ya, ada makanya kan baru sadar, oh ternyata dulu kita merasa tersiksa. Karena apa? Karena kita merasa yang paling benar, yang paling bahagia itu main, bercanda, main game, itu aja. Tapi orang tua kita lebih tahu. Nah, maka ihdina, Allah paling tahu, Allah Maha tahu, ya. Allah yang menciptakan kehidupan ini di dunia itu hanya sebentar. Maka Allah ajarkan ini. Mintalah hidayah. Mintalah hidayah. Karena hidayah inilah yang akan memberikan kebahagiaan sejati. Sesungguhnya. Ya. Karena kebahagiaan sejati adalah yang bisa masuk surga. Karena endingnya antara surga dan neraka. Endingnya. Makanya ketika kita harusnya nih, kan ketika kita tahu ending akhir, harusnya kan kita lebih tenang. Ya, kita menjadi gelisah ketika kita nggak tahu nih, sama kayak kalian nyari jalan. Anda sering beberapa kali pakai map, pakai Waze, pakai GPS, dilewatin jalan itu. Tapi yang jadi deg-degan, ini jalan kecil apa jalan besar? Ini jalan motor apa jalan mobil? Karena Anda pernah pakai GPS, udah pakai mobil, tapi ternyata jalurnya jalur motor, nggak bisa. Jembatan itu yang bisa lewat hanya motor. Ya. Jadi udah sampai itu, benar masih bisa satu mobil, tapi ketika jembatan, itu jembatannya hanya motor. Lah harus, dan nggak bisa putar baliknya, ya pusing. Ya. Jadi masih ada was-was ketika kita nggak tahu jalan kita, tujuan akhir kita benar atau enggak. Tapi ketika kita tahu tujuan akhir kita adalah surga, dan masuk surga itu tidak bisa kecuali tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling suka kepada hambanya yang beribadah, dan ibadah itu hanya bisa dilakukan ketika mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita bisa sholat itu jangan pernah berpikir cuman sholat. Tidak. Allah masih pilih kita untuk bisa sholat. Ya. Ketika kita bisa hanya mampu membaca Al-Quran sehari 1 baris, sehari 1 ayat,
jangan pernah anggap remeh. Ketahuilah, berarti Allah masih menginginkan kita untuk masuk surga. Allah masih pilih, karena hidayah itu jangankan satu ayat. Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah itu enggak Allah kasih, enggak bisa. Padahal Abu Thalib orang Indonesia apa orang Arab? Hah? Kadang kan kita masih susah ya, kita bukan orang Arab tapi untuk nyebut Allah yang benar itu kan ada Allah, ada Allah, ada ketika baru pertama kali kan belum langsung fasih Allah, ya, Allah. Nah, itu Abu Thalib yang orang Arab yang ibarat kata cuma sambil merem juga dia akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi enggak Allah berikan, enggak Allah kasih. Ya. Maka hidayah, ya, berilah kami petunjuk, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Maka petunjuk sini, ya, petunjuk. Maka apa arti ihdina? Ya. Petunjuk atau hidayah. Hidayah yang seperti apa? Di ayat ini, maka arti berilah kami petunjuk yang pertama adalah berilah kami petunjuk dari yang salah kepada yang benar. Ya. Yang salah, yang tadinya kita nggak tahu, ya, yang tadinya kita nggak ngerti, yang tadinya kita nggak sadar menjadi sadar. Dari yang salah menjadi benar. Dan ini makna pertama. Ya, karena biasanya petunjuk memang seperti itu. Arahan, rambu-rambu, itu kan supaya orang nggak salah. Supaya orang nggak tersesat. Maka ketika kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, maka ingat dosa-dosa kita. Ingat kesalahan-kesalahan kita. Dan ingat syarat, salah satu syarat Allah ijabah doa kita adalah ketika kita minta dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu kesungguhan adalah kita ngerti apa yang kita minta. Jangan-jangan selama ini kita nyebut ihdinas siratal mustaqim. Kita baca setiap sholat wajib kita. Ya, itu enggak masuk. Ya Allah beri kami petunjuk. Petunjuk apa? Maka yang pertama, petunjuk dari kesalahan kepada kebenaran. Maka ingat, maksiat kita, kesalahan kita, kelalaian kita. Ya. Maka saat sholat, ingat kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pasti kita melakukan kesalahan. Maka mintalah ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, ya, berilah kami hidayah dari yang salah, ya, kepada yang benar. Kemudian ketika ini sudah benar, makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mewajibkan, ini kan wajib. Ini rukun sholat, ini nggak sah sholat kita harus mengulang sholat kita, sholat wajib kita, kalau tidak baca ayat ini. Ya. Kalau tidak baca, kalau surat Al-Fatihahnya tidak lengkap. Ya. Kalau surat-surat lain kan boleh, ya, cuman satu ayat, cuman minimal satu ayat, ya, penggalan beberapa ayat. Jadi nggak bisa kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Cepat-cepat saat keburu, ya nggak bisa. Keburu pun harus minimal Al-Fatihah. Ya. Dan ternyata di dalam Al-Fatihah ada ini. Ya. Artinya kan, kenapa Allah perintahkan?
setiap sholat. Berarti kan satu hari minimal 17 kali. Minimal. Kalau kita nggak sholat sunnah. 17 kali. Antum dulu ketika apa? Mau apa biasanya kita doa? Mau nikah, mau kuliah, mau kerja, mau dapat anak, mau kira-kira sehari berapa kali kita minta? Paling sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya, 10 kali, itu pun udah paling banyak. Ya. Biasanya ada permintaan, dia sholat. Wah, mintanya paling sekali. 2 kali, 3 kali. Dan ini minimal, artinya paling sedikit 17 kali. 17 kali. Berarti apa? Artinya kan, kalau kita sudah tahu yang benar, harusnya selesai. Ya. Udah bisa tahu yang benar, harusnya selesai. Tadinya salah, tadinya nggak tahu, tadinya nggak sadar. Kemudian Allah sadarkan. Ya. Dan biasa itu, manusia itu kan, kadang memang harus secara fisik. Ya. Disadarkan masalah kesehatan, disadarkan masalah tanggung jawab, disadarkan masalah itu kalau dikasih musibah. Tapi ternyata di balik musibah itu Allah ingin kasih petunjuk. Ini loh, antum selama ini salah. Antum selama ini ngeyel. Gak mau ikut yang benar. Ya kan, baru ketahuan. Dan itu alhamdulillah. Tapi apakah ketika kita tahu dari yang salah ke yang benar, selesai? Artinya ya udah nggak usah baca ini lagi. Tapi enggak. Nah, maka makna yang kedua, ketika kita sudah tahu yang benar, apa? Nah, maka yang kedua, maka ini proses yang pertama. Kalau kita memang baru mulai ingin memperbaiki diri, ingin bertaubat, ya, ingin dan ini fase awal kita dan setiap manusia itu pasti dalam fase ini. Cuman kan berapa lama? Ya. Ada yang 20 tahun, ya. Ada yang bahkan ulama-ulama kita atau bahkan mungkin sekarang pun ada yang dari 7 tahun. 7 tahun dia sudah bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia sudah bisa mulai menghafal Al-Quran. Dia sudah bisa memperdalami agama. Umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, maka ini fase pertama. Fase ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang kita belum masih banyak salah, masih banyak gak tahu, maka semoga Allah berikan kita kebenaran. Maka fase kedua, setelah kita tahu yang benar, atau kita dalam kondisi kebenaran, maka ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah berikanlah kami petunjuk untuk bisa konsisten, istiqomah, terus berada di jalan yang benar ini. Maka nggak berhenti. Ketika udah tahu saat anak, udah benar, udah pernah sholat. Ramadan khatam sekali, udah pernah. Jadi merasa, tapi enggak seperti itu. Maka yang benar, sudah tahu yang benar, maka berilah kami petunjuk untuk bisa konsisten. Makanya, dan konsisten ini apa? Bahasa kita istiqomah. Karena ini level yang berbeda. Level yang berbeda. Berpindah dari salah ke baik, susah atau enggak? Susah. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan. Dan itu berat. Ya. Dan itu berat.
Makanya manusia butuh proses. Dan Nabi SAW sadar itu. Tidak semuanya sahabat itu sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi butuh proses. Berat memang. Makanya ini berat. Tapi selesai sampai di sini tidak. Ternyata ada yang jauh lebih berat. Yaitu istiqomah. Konsisten. Ya. Maka ihdinas siratal mustaqim. Waduh, udah jam sini. Konsisten. Ya. Untuk bisa konsisten. Kemudian ketika sudah konsisten, apa? Selesai. Maka ketika sudah istiqomah, maka minta istiqomah di amal yang lain. Makanya ini juga mengajarkan kita kepada proses, ya, mengajarkan kita kepada proses. Artinya ketika kita tahu kebenaran ini tentu kita mulai dari satu dulu. Maka pegang satu kebenaran ini, konsistenkan dulu. Ketika kita sadar sholat itu penting, ya, dan kita tahu harus mengerti mana yang harus didahulukan, karena kita ini lemah, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas. Makanya butuh fikih prioritas. Dengan umur yang semakin berkurang, dengan tenaga yang semakin melemah, kira-kira amalan apa yang harus diprioritaskan? Maka pegang itu, karena kita nggak mungkin bisa mengamalkan seluruh amalan. Maka yang paling penting apa? Misalnya akidah, tauhid dulu. Kita perbaiki tauhid kita. Tauhid dibuktikan dengan apa? Minimal dengan sholat. Maka sholat wajib dulu yang diprioritaskan. Minta itu dulu. Sungguh-sungguh, pelajari. Ya. Maka ketika sudah konsisten, maka minta, ya Allah, semoga bisa konsisten di ibadah yang lain. Karena ini sudah menjadi bukti nih. Sholat sudah bisa berubah. Sholat bisa lebih baik. Sholat sudah bisa konsisten. Subuh udah nggak pakai alarm. Ya, azan udah otomatis ke masjid. Maka aku minta semoga aku bisa istiqomah di amalan yang lain. Dan ini sudah terbukti. Antum bisa. Yang tadinya nggak bisa. Dan sholat itu kenapa menjadi parameter? Karena dia yang paling berat. Setiap hari 5 kali. Ya, waktunya khusus. Dan jangan antum pikir sholat itu ringan. Kenapa terafdol? Ya, karena walaupun waktunya sedikit, berapa sih kita sholat? 5 menit, 10 menit. Tapi saat sholat itu menunjukkan ketundukan kita. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa berbicara kecuali yang Allah wajibkan. Gerakan kita itu nggak bisa. Antum lagi sholat nggak bisa. Nengok nggak bisa, jalan nggak bisa, ngobrol. Ya. Bahkan kalau ada semut gigit itu nggak bisa teriak. Aduh, gitu. Lagi sholat, nggak bisa. Jadi sholat walaupun 5 menit, walaupun 10 menit itu terputus. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Ada yang manggil, nggak boleh jawab. Ada telepon, nggak boleh angkat. Sepenting apapun, kalau sholat wajib. Nggak bisa. Tapi ibadah lain, puasa kan yang dilarang cuma apa? Makan, minum. Antum bisa tiduran? Bisa. Bisa main sepeda? Bisa. Bisa nyiram tanaman, hobi tanaman? Bisa. Ngasih makan ikan, ngasih makan burung, jalan-jalan bisa. Puasa. Ya. Tapi sholat enggak. Ya. Sholat, walaupun 5 menit, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Berat. Maka, kalau sholat sudah mulai bisa, kita menyerahkan, diatur omongan kita, gerakan kita. Ya. Jadi makanya jangan, wah ini susah berat. Tapi lihat, kita sholat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Maka kalau bisa sholat kita benar, maka insya Allah di ibadah-ibadah lain itu jauh lebih ringan. Ya. Dan silakan cek ibadah mana yang seketat sholat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah maka ketika sudah istiqomah, maka ihdinas siratal mustaqim, kita minta istiqomah di jalan yang lain. Kemudian siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah, artinya adalah jalan yang secara makna dasar, jalan yang jelas. Karena biasanya kalau lurus itu jelas. Tanpa, antum kalau nanya jalan, Pak, ini di mana ya Pak? Oh, Bapak lurus aja Pak. Nanti sebelah kiri. Ah, udah. Tapi kalau jalannya belok-belok, Bapak habis ini ke kanan ya. Nanti ada pertigaan ke kiri. Lurus, ada perempatan ke kanan. Nah, ada pertigaan ke kiri. Kita sosok paham aja. Oh iya Pak, ya. Paham Pak ya? Paham. Tapi pertigaan pertama nanya lagi. Ini ada berapa lampu merah, Pak, nanti ada lampu merah pertama, lurus saja Pak. Lampu merah kedua, kiri. Lampu merah ketiga, kanan. Ya. Kita iya aja, oh iya, paham. Jangan kita, Ana juga ya. Udah kalau nanya jalan, gitu dulu, ancer-ancer, nah nanti udah lupa lagi, kita tanya lagi di situ ya. Nah, artinya apa? Jelas, kalau belok-belok pun nggak jelas. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang jelas. Ya. Jalan yang jelas artinya apa? Yang mudah dilalui, tidak membuat tersesat. Tidak membuat tersesat. Ini arti dasarnya, jalan yang lurus. Nah, maka ini apa? Maka ulama menafsirkan yang paling banyak adalah Islam. Jalan lurus ini adalah Islam. Ya, secara umum. Ada yang mengatakan kitabullah. Kitab Allah. Ya. Tunjukkanlah kami kepada ajaran Al-Quran. Ya. Tunjukkanlah kami kepada agama Allah. Ya, agama Allah yang mana? Artinya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir, Islam yang sempurna. Karena Islam itu ternyata bukan hanya agama Nabi Muhammad SAW. Itu agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Karena Islam artinya menyerah. Menyerahkan diri. Dan ini konsep seluruh agama para Nabi. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan syariat yang berbeda, dengan hukum teknis yang berbeda di setiap umat. Maka umat Muhammad, kita umat Islam itu penyempurna, penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Makanya aslinya agama para Nabi itu Islam. Habis waktunya kita. Ya, artinya Islam, ya, maka tunjukkanlah kami ke agama Islam. Artinya benar salahnya itu di Islam. Ketika sudah benar bisa konsisten menjalankan ajaran Islam, dan ketika bisa konsisten atau istiqomah di satu amalan, maka kita minta untuk bisa istiqomah di amalan yang lain, karena amalan di agama kita, syariat itu sangat banyak sekali. Kalau kita mau cek, ya, antum bisa cari sekarang, Google, cari amalan sunnah, yang ada hadisnya, yang ada dalilnya, sahih, selama 1 hari, ya, 24 jam. Ya, Anda yakin kita nggak akan bisa mengamalkan setiap amalan itu. Ya, setiap amalan itu. Ya. Maka ini butuh doa, makanya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdina siratal mustaqim, dan yakinlah hidayah adalah anugerah
terindah, ya terbaik, termahal, ya. Jadi bukan kekayaan. Jadi kalau kekayaan yang menjadi parameter kebahagiaan, maka Qorun itu harusnya orang paling bahagia. Kalau kekuasaan itu menjadi parameter kebahagiaan, jaminan kebahagiaan, maka harusnya Fir'aun yang menjadi orang paling bahagia. Ya. Nah, maka tetapi tidak, ya. Tidak, ya. Karena tadi dunia itu hanya 60-70 tahun bagi umat kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW, ya, bagi kita. Tapi alam barzakh, alam akhirat itu jauh, ya. Maka hidayah sangat mahal, ya. Kadang yang membuat kita kita tidak mengetahui value dari nilai dari sesuatu itu adalah karena kita jarang, kita nggak ngerti, ya, kita kurang mendalami, ya. Tapi kalau antum mendalami suatu bidang pasti paham, oh ini harganya segini nih. Kalau antum main batu misalnya, kita yang nggak tahu batu, ngelihat batu ya ini batu aja nih, kayak batu koral, batu apalah, nggak tahu permata nih, tahu permata, tahu karena kita nggak pernah tiap hari, ya. Nah, bisa jadi kita tidak menganggap hidayah itu menjadi mahal karena selama ini kita lebih sering ke dunia daripada ke akhirat, ya. Jadi kita lebih tahu nilai dunia daripada nilai akhirat. Taib, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ayyamul bid, Zulhijjah. Oh, 13 tasyrik. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyamul bid, ya, ayyamul bid, setahu ana itu ijtihadnya tabi'in. Karena Nabi SAW itu hanya mensunahkan 3 hari setiap bulan minimal 3 hari setiap bulan. Jadi bisa di awal bulan, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Kemudian makanya antara sahabat atau tabi'in nanti bisa dicek. Maka ulama tabi'in itu memprioritaskan apa? Ayyamul bid. Ya. Karena ada bid, kenapa? Karena bulan sempurna, ya. Mata apa? Purnama. Bulan sempurna, ya, maka dan nggak harus, makanya setahu ana itu bukan perintah dari Nabi SAW, tapi itu ijtihad dari ulama kita, ya. Ijtihad dari ulama kita, dan selama tidak, makanya hukum asalnya itu 3 hari setiap bulan sunnahnya. Nah, boleh ngacak, boleh tidak harus berurutan, ya. Nah, maka ketika ayyamut tasyrik, ya, itu bisa diganti, ya, atau bisa karena lebih ada perintahnya, karena ayyamut tasyrik ayyamul akl wasyurb, dan itu pun kalau masih ada daging sebenarnya. Jadi suruh makan kalau aslinya itu masih adha, masih udhiyah.
Tapi kan biasanya kita nyembelihnya 1 hari nih. Ya. Jadi jangan memahami, ya makanya kenapa ayam tasyrik, ayam makan dan hari makan minum. Ya. Karena dulu fasilitasnya terbatas, mungkin nyembelihnya cuma bisa berapa? 1 hari. Ya. Kemudian hari kedua, atau memberi kesempatan bagi yang mau kurban. Mungkin di hari tanggal 10 dia uangnya belum ada. Bisa jadi di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya. Maka makan dan minumnya itu sebenarnya dari sembelihannya. Dari sembelihannya, ya, dari kurbannya. Ya. Nah, maka kalaupun makanya secara umum pun nggak apa-apa, walaupun nggak disembelih, tapi kadang kita juga harus dan nggak apa-apa, artinya ketika memang sudah terbiasa, ya maka ini semuanya berhubungan dengan kaidah fikih. Artinya kalau masalah fikih itu lebih luas Pak, insya Allah. Ya, masalah teknis, karena kan kayak sekarang misalnya Sya'ban, ada pendapat ulama atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak biasa puasa sunnah, kemudian tidak mulai dari awal Sya'ban dia mulai puasa, maka nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dia makruh puasa. Tapi yang sudah terbiasa puasa, ya, atau dia nggak sebelum di bulan-bulan lain nggak puasa, tapi dari awal Sya'ban dia lebih banyak puasa, maka setelah pertengahan dia boleh puasa sampai akhir, ya, artinya sebelum akhir, sehari, 2 hari, 3 hari sebelum Sya'ban berakhir. Karena yang haram itu akhir Sya'ban, antara 29 sampai 30 Sya'ban itu kita nggak boleh puasa, supaya tidak bercampur antara Ramadan yang wajib dengan yang sunnah. Harus ada pemisah. Ya. Maka wallahu a'lam, ya insyaallah itu bebas, bisa antum ganti seandainya memang sudah terbiasa ayyamul bid, ya, biasa tanggal 13, 14, 15, maka bisa diganti, atau bisa juga tetap tanggal puasa 13 karena sudah tidak ada hewan kurbannya lagi, ya, secara asalnya. Tapi kalau ingin tetap misalnya menjadikan makan minum, ya, tidak berpuasa, maka bisa diganti dengan hari yang lain, insya Allah. Dan ini juga amalan sunnah, insya Allah amalan sunnah lebih fleksibel, ya, tidak harus ini, dan asalnya minimal 3 hari itu kapanpun, bisa berurutan, bisa berpisah, ya, tergantung kebutuhan kita. Makanya ini juga salah satu proses istiqomah. Mau kita Senin Kemis berat, seminggu 2 kali, ya, maka ini dulu minimal sebulan 3 kali, 3 hari, sebulan 3 hari. Maka insya Allah amalannya itu apa? Satu amalan kan dikali 10 kali lipat. Makanya kenapa 3 hari? Berarti kalau 3 hari antum seakan-akan dapat 30 hari, dapat 1 bulan puasa pahalanya. Ya. Maka ini insya Allah ini dari yang Anda paham, yang mungkin nanti bisa dicek lagi. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.